Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membandingkan perbedaan yang khas, tahap-tahap pembelahan, dan blastulasi dari macam-macam hewan. Yang kedua adalah mengamati tahap perkembangan awal embrio bintang laut, Amphioxus, katak, ayam, dan mamalia pada stadium gastrula. Blastula merupakan proses lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Blastula adalah hasil dari proses blastulasi. Merupakan campuran sel blastoderm yang membentuk rongga penuh cairan disebut dengan blastosol. Fase ini dicirikan dengan dua lapisan yang sangat nyata dari sel-sel datar membentuk blastosol dan blastodis. Pada fase blastula, terdapat daerah yang berdiferensiasi membentuk organ-organ seperti organ saluran pencernaan. Blastula memiliki tipe-tipe yang berbeda, yaitu Celoblastula berbentuk bulat dan berongga, ditemukan pada Echinodermata dan Amphioxus. Discoblastula berbentuk cakram atau tudung, dapat ditemukan pada reptil dan aves. Blastocista terdapat sel tropoblas yang mengelilingi rongga, dapat ditemukan pada mamalia. Periblastula tidak mempunyai rongga, dapat ditemukan pada serangga. Steroblastula tidak mempunyai rongga, dapat ditemukan pada moluska dan annelida. Terakhir, Amphiblastula dibentuk oleh dua tipe blastomer berbeda, misalnya mikromer dan makromer, dapat ditemukan pada amfibi. Gastrula merupakan tahap lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya semakin nyata dan mempunyai dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Prosesnya disebut gastrulasi, membentuk 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang pada akhirnya ketiga lapisan tersebut berkembang menjadi bagian tubuh individu dewasa. Seperti lapisan saraf manusia berasal dari ektoderm, jantung berasal dari mesoderm, dan lapisan luar organ pencernaan dari endoderm. Blastula. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosol. Yang pertama, ada blastulasi pada Amphioxus. Bakal notochord berupa sabit di dorsal terletak di bawah daerah bakal ektoderm syaraf. Bakal mesoderm berupa sabit ventral terletak di bawah bakal ektoderm epidermis dan di seberang sabit dorsal. Bakal ektoderm epidermis dibina oleh sebagian besar daerah epiblast. Ektoderm syaraf berupa sabit dorsal terletak ke bawah dari bagian daerah bakal ektoderm epidermis. Bakal endoderm di bagian atas lapisan hyaloblast, mengisi daerah bawah blastula. Selanjutnya adalah blastulasi pada amfibia. Epiblast akan meliputi daerah bakal ektoderm epidermis dan syaraf, mesoderm, dan notochord, sedangkan hipoblast akan menjadi daerah bakal ektoderm. Bakal ektodermis mengisi sebagian besar daerah epiblast berbentuk sabit yang luas. Bakal ektoderm syaraf dan notochord berupa sabit juga, dan keduanya berdempet. Bakal mesoderm terletak di samping sabit notochord yang nantinya akan menentukan daerah kiri kanan embrio. Bakal ektoderm mengisi seluruh hipoblast di bagian paling bawah blastula. Berikut ini adalah gambar mengenai pembelahan holoblastik tidak sempurna atau unequal dari amfibia. Selanjutnya adalah blastulasi pada aves. Epiblast akan menjadi bakal ektoderm, mesoderm, dan notochord. Bakal endoderm berasal dari hipoblast yang sel-selnya tumbuh dan menyebar ke bawah ke daerah rongga blastosol. Bakal ektoderm epidermis mengisi daerah yang akan menjadi anterior embrio lapisan epiblast. Bakal ektoderm syaraf berupa sabit terletak di posterior ektoderm epidermis. Bakal notochord dan prekorda di posterior ektoderm syaraf, sedangkan bakal mesoderm di paling posterior lapisan epiblast. Dan prekorda berupa lempeng terletak persis di bakal jadi poros embrio. Berikut ini merupakan gambar dan diagram dari blastulasi pada aves. Kemudian yang terakhir adalah blastulasi pada mamalia. Tipe blastula pada mamalia adalah blastocista.
Blastokista adalah blastula yang menyerupai kista. Blastula ini memiliki massa sel-sel dalam atau inner cell mass pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh tropoblas. Dihasilkan oleh telur isolesital. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai gastrulasi. Yang pertama ada gastrulasi pada Echinodermata, yaitu pada spesies sea urchin atau bulu babi. Seperti yang diketahui bahwa bulu babi memiliki blastula yang terdiri atas lapis sel tunggal bersilia yang mengelilingi blastosol. Gastrulasi pada bulu babi dimulai dengan pembentukan lempeng vegetal. Sel-sel mesenkim memisah dari lempeng vegetal dan berpindah ke dalam blastosol. Lempeng vegetal pada gastrula awal mengalami invaginasi dan sel-sel mesenkim mulai membentuk penjuluran tipis atau pilopodia. Sel-sel endoderm membentuk arkenteron dan sel-sel mesenkim membentuk persambungan pilopodia antara ujung arkenteron dan sel-sel ektoderm dinding blastosol. Pada gastrula akhir, kontraksi pilopodia menarik arkenteron sehingga endoderm arkenteron akan menyatu dengan ektoderm dinding blastosol. Proses gastrulasi selesai sehingga terbentuk saluran pencernaan yang fungsional, mulut dan anus, dan pada bagian ektoderm membentuk permukaan luar yang bersilia. Yang kedua ada gastrulasi pada amfibi. Gastrulasi pada spesies amfibi ditandai dengan terbentuknya sobekan yang disebut dengan indentasi di bawah bidang ekuator. Di sanalah terjadi proses invaginasi sehingga terjadi migrasi lapisan sel ke bagian dalam. Mula-mula sel mikromer dan makromer akan terus membelah, tetapi sel mikromer lebih cepat membelah sehingga terjadilah gerakan epiboli. Sel mikromer terus membelah lebih cepat daripada makromer. Akibat dari perbedaan kecepatan inilah terjadi indentasi, yaitu perobekan pada daerah bulan sabit, yang mana menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi konvergen memusat ke dalam robekan tersebut. Lalu, sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melentik atau involusi dan invaginasi, arahnya membelok ke arah dalam. Selanjutnya, sel-sel akan bermigrasi divergen, menyebar sehingga mendesak yolk dan blastosolnya pun menjadi kecil. Fase akhir gastrulasi yaitu akan terbentuk rongga baru yang disebut gastrosol atau arkenteron. Rongga ini terbentuk dari mesoderm. Sebagian mesoderm tersebut ada yang akan berkembang menjadi notochord. Karena yolk terdesak, sebagian dari yolk akan muncul keluar. Evaginasi yolk plug. Selanjutnya akan berlanjut ke tahap nerulasi. Yang ketiga ada gastrulasi pada aves. Contohnya yaitu pada ayam. Gastrulasi pada ayam merupakan proses pembentukan seria primitiva yang terdiri dari alur dan pematang primitif berupa garis di linea mediana. Stria primitiva terbentuk sempurna pada pengeraman telur fertil selama 18 jam inkubasi. Gerakan morfogenesis yang pertama adalah konvergensi sel-sel dari kiri kanan linea mediana menuju garis tengah. Sel-sel itu terdapat pada area pellucida atau daerah bening pada blastoderm. Pertemuan dari kanan kiri menyebabkan sel terpelanting masuk ke dalam gastrula atau yang disebut dengan involusi di garis tengah. Sel dari kiri masuk dan bergerak menyusup di bawah permukaan kembali ke arah kiri. Sedangkan sel dari kanan mengalami involusi dari garis tengah, menyusup di bawah permukaan kembali ke arah kanan. Sel-sel tersebut sebagai mesoderm dan meluas ke arah latero-anterior. Struktur yang terbentuk pada akhir gastrula adalah stria primitiva terdiri dari alur dan pematang primitif. Di ujung anterior alur terjadi sumuran kecil atau primitive pit yang identik dengan blastoporus pada gastrula katak.
Di sebelah anterior terjadi penebalan mesoectoderm sebagai nodus Hansen, identik dengan labium dorsale pada gastrula katak. Transplantasi nodus Hansen ke dalam rongga xylem ekstraembrio juga dapat menginduksi pembentukan embrio yang kedua pada host. Yang keempat, ada gastrulasi pada mamalia. Setelah implantasi selesai, gastrulasi dimulai dengan ingresi sel epiblast melalui primitive streak dan membentuk mesoderm serta endoderm. Pada saat yang sama, membran ekstraembrio juga terbentuk. Tropoblast melanjutkan perluasan jaringan ke endometrium. Bagian tropoblast, jaringan mesodermal epiblast dan bagian uterus di sekitar area implantasi berperan terhadap pembentukan plasenta. Plasenta berperan pada pertukaran nutrisi, gas dan sisa metabolisme dari embrio ke maternal, juga menghasilkan hormon dan sistem imun bagi perkembangan embrio. Pada akhir gastrulasi, lapisan sel embrio telah terbentuk. 3 lapisan embrio tersebut dikelilingi oleh jaringan mesoderm ekstraembrio dan 4 membran ekstraembrio. Selanjutnya adalah pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan gerakan morfogenetik? Sebutkan gerakan-gerakan tersebut. Gerakan morfogenetik adalah gerakan sel atau kelompok sel dalam proses pembentukan lapisan lembaga embrionik atau germinal layers atau dalam pembentukan organ. Gerakan morfogenetik terdiri dari epiboli, involusi, invaginasi, evaginasi, migrasi konvergen, migrasi divergen, ingresi, dan delaminasi. Nomor 2, bagaimana cara mengenal kutub anima dan kutub vegetatif pada tahap gastrula? Saat tahap gastrula terdapat perbedaan antara kutub anima dan kutub vegetatif. Pada kutub anima tidak terdapat yolk, sedangkan pada kutub vegetatif terdapat banyak sekali yolk. Pertanyaan nomor 3, gastrulasi adalah proses yang dinamis untuk memindahkan berbagai wilayah presumptif menuju tempat yang semestinya. Apa maksudnya? Gastrulasi merupakan proses untuk menentukan perkembangan selanjutnya, di mana daerah-daerah calon pembentuk organ pada blastula mengalami perubahan susunan dan organisasi baru, sejalan dengan pola pembentukan organ-organ tubuh. Sehingga pada tahap gastrula ini, calon pembentuk organ mengalami spesialisasi fungsi dan juga strukturnya. Nomor 4, seluruh permukaan gastrula diliputi oleh mikromer yang berpigmen, kecuali pada sumbat yolk. Mengapa demikian? Karena sumbat yolk atau yolk plak ini akan membentuk sebuah celah yang mana tidak akan mungkin berpigmen. Semakin lama, sumbat yolk akan menjadi primitive streak, sehingga hal tersebut yang menyebabkan bagian sumbat yolk tidak berpigmen. Nomor 5, apa persamaan dan perbedaan gastrulasi pada Amphioxus dengan bintang laut? Persamaan gastrulasi Amphioxus dengan bintang laut adalah sama-sama mengalami proses invaginasi kutub vegetatif dan juga involusi. Perbedaannya adalah pada gastrulasi bintang laut terbentuk epiblast dan hipoblast, sedangkan pada Amphioxus tidak ada. Terangkan ciri-ciri dan tujuan dari proses gastrulasi pada ayam. Ciri-ciri dari gastrulasi ayam adalah dengan terbentuknya primitif yang memanjang disebabkan timbulnya konvergensi sel-sel di sebelah anterior dan posterior. Pada waktu pemanjangannya daerah primitif, maka sel-sel yang mengalir ke daerah primitif akan berinvaginasi dan menyebar di antara endoderm dan sel pada permukaan. Selanjutnya akan terbentuk lapisan mesoderm. Tujuan dari proses gastrulasi pada ayam adalah untuk pembentukan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Bagaimana proses gastrulasi awal pada bintang laut, Amphioxus, katak, ayam, dan mamalia? Proses gastrulasi awal pada bintang laut diawali dengan perubahan bentuk sel pada kutub vegetatif. Pada kutub vegetatif, lapisan sel pada saat blastula sudah mendatar akan mengalami invaginasi atau lekukan ke dalam, sehingga terbentuk lapisan sel di dalam atau hipoblast dan lapisan sel di luar atau epiblast. Adanya pelekukan tersebut membentuk suatu rongga baru yang disebut gastrosol atau arkenteron, yaitu bakal saluran pencernaan makanan. Lubang yang menghubungkan arkenteron dengan luar disebut blastoporus. Gastrulasi Amphioxus terjadi melalui cara invaginasi pada daerah vegetatif, tetapi tanpa bantuan sel-sel mesenkim primer. Bagian luar dari embrio atau ektoderm terdiri dari bakal epidermis dan bakal sistem saraf. Bagian dalam terutama terdiri atas endoderm, bakal saluran pencernaan makanan atau arkenteron, dan turunannya.
Gastrulasi pada katak diawali dengan permukaan blastula yang terjadi proses epiboli, yaitu meluasnya lapisan mikromer ke arah vegetatif. Lapisan mikromer tersebut setibanya pada celah atau celah blastoporus yang terbentuk pada awal gastrulasi akan berinvolusi atau melentik berputar ke arah dalam, sehingga menambah lanjut invaginasi. Proses involusi dan invaginasi terjadi pula di bagian lateral dan ventral celah, sehingga blastoporus akan terbentuk seperti suatu kuda, kemudian seperti cincin, disebut blastoporus. Blastoporus katak tidak terbuka, oleh karena ada sel-sel makromer yang tetap di luar membentuk sumbat blastoporus atau sumbat York. Invaginasi dan involusi di bagian ventral tidak berlangsung lanjut seperti di bagian dorsal dan lateral. Gastrulasi pada ayam diawali dengan mulai tumbuhnya blastoderm dengan cepat dan meluas di atas York. Terjadi penebalan memanjang posterior, anterior, dan terletak median pada blastula. Penebalan ini disebut daerah primitif atau primitive streak. Daerah primitif mulai tampak setelah diinkubasi 8 jam. Daerah primitif terbentuk karena terjadinya sel pada daerah tersebut berlangsung lebih cepat dari penyebaran selnya. Setelah diinkubasi 10-15 jam, daerah primitif mulai memanjang karena adanya penebalan sel pada sebelah anterior dan posteriornya. Setelah 20 jam inkubasi, maka daerah primitif telah terbentuk seluruhnya. Jadi sebenarnya daerah primitif terbentuk sebagai hasil konvergensi atau perpindahan sel-sel menuju daerah median anterior, sedangkan pemanjangannya disebabkan timbulnya konvergensi sel-sel di sebelah anterior dan posterior. Gastrulasi pada mamalia diawali dengan sel-sel inner cell mass atau ICM yang menjadi tahap blastosol bersegresi, dan ICM lainnya membentuk hipoblast atau endoderm primitif. Hipoblast berproliferasi dan mendinding blastosol menjadi endoderm kantung York. Sel-sel ICM lainnya disebut epiblast. Di antara sel-sel epiblast dibentuk celah-celah yang menyatu menjadi rongga amnion dan membagi epiblast menjadi dua bagian, yaitu ektoderm amnion atau atap rongga amnion dan epiblast embrio atau di atas hipoblast. Epiblast embrio dan hipoblast membentuk keping embrio. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum ini yaitu tahap gastrula pada bintang laut dan Apioxus meliputi epiboli, pendataran pada kutub vegetatif, invaginasi, involusi, dan migrasi. Tahap gastrula pada katak meliputi epiboli, indentasi, invaginasi, involusi, dan invaginasi York plug. Tahap gastrula pada afeks meliputi proliferasi, divergensi, konvergensi, invaginasi, involusi, divergensi, dan delaminasi. Yang terakhir untuk tahap gastrula pada mamalia meliputi implantasi, blastosis, delaminasi,